Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar materi energi untuk kelas 10 di kurikulum Merdeka. Apakah energi itu? Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Di alam semesta ini terdapat berbagai bentuk energi. Di antaranya ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi potensial pegas, energi kalor, energi listrik, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan berkenalan dengan 6 bentuk energi ini ya di video kali ini. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat kedudukannya terhadap suatu acuan tertentu. Misalkan, jika acuannya adalah permukaan bumi, maka benda-benda yang terletak di atas permukaan bumi akan memiliki energi potensial. Energi potensial suatu benda bisa dicari dari persamaan EP sama dengan mgh, di mana M adalah massa benda, kali gravitasinya, dan kali ketinggiannya. Misalkan, buah apel yang terletak di pohon, yang tergantung di pohon, berarti memiliki energi potensial karena dia berada di ketinggian. Atau air terjun yang mengalir dari suatu tebing dengan ketinggian tertentu. Kata kuncinya di sini adalah harus ada ketinggian. Benda yang terletak di ketinggian akan memiliki energi potensial. Berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena dia bergerak. Kinetis artinya bergerak. Nah, energi kinetik bisa dicari dari persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda. Contohnya adalah ketika seorang anak mengayuh sepeda sehingga sepedanya bergerak, atau kereta yang meluncur, atau mobil yang bergerak, atau bola yang menggelinding. Semua benda yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Bentuk energi berikutnya yang kita bahas adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Biasanya dicirikan dengan benda yang bergerak di ketinggian tertentu. Dengan ketinggian yang berubah-ubah, misalkan ketika kita menaiki roller coaster akan bergerak dari atas ke bawah, ke atas lagi melalui suatu lintasan tertentu. Nah, jika lantai atau rel roller coasternya itu licin, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yaitu apa? Bahwa energi mekanik itu akan selalu tetap. Besarnya EM di suatu titik sepanjang lintasan akan selalu sama. Misalkan kita punya dua buah lintasan, yang pertama adalah di atas sini misalkan, yang kedua adalah di bawah, maka energi mekanik di lintasan satu sama dengan energi mekanik pada lintasan yang kedua. EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, energi mekanik ini, hukum kekekalan energi mekanik ini maksud saya berlaku saat tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Apa saja contoh gaya luar? Misalkan gaya gesek. Jadi selama lantainya licin berarti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Bentuk energi berikutnya adalah energi potensial pegas. Pegas banyak kita jumpai misalkan di kendaraan ya, ada shock breaker, kemudian di kasur ada yang disebut dengan spring bed, misalkan mereka memanfaatkan pegas. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan hukum Hooke. Apabila suatu pegas digantungkan, panjang pegasnya mula-mula adalah L0. Kemudian ketika pegas diberi beban bermassa M, maka pegas akan tertarik begitu dengan pertambahan panjang sebesar delta X. Misalkan ini adalah pertambahan panjangnya. Semakin banyak masanya atau semakin besar massa bebannya, maka pegas akan tertarik semakin jauh, mengalami pertambahan panjang yang semakin besar. Hukum Hooke membahas tentang gaya yang bekerja pada pegas. Gaya pegas F bisa kita cari dari
K kali delta X. K adalah konstanta pegasnya, delta X adalah pertambahan panjangnya. Konstanta pegas menunjukkan seberapa lentur atau kakunya pegas tersebut. Semakin besar nilai K, artinya pegas tersebut semakin kaku atau semakin sulit bertambah panjang. Nah, pada pegas yang tertarik atau mulur gitu ya istilahnya, dia punya energi potensial pegas. Energi potensial pegasnya bisa kita cari dengan cara setengah K delta X kuadrat. Atau karena F sama dengan K kali delta X, jadi rumusnya bisa kita konversikan menjadi setengah F delta X. K adalah konstanta pegasnya, delta X adalah pertambahan panjang pegasnya. Misalkan ini pegas banyak kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari. Bentuk energi berikutnya adalah energi kalor atau energi panas. Suatu benda yang diberi kalor atau yang diberi panas, maka dia bisa mengalami perubahan suhu dan perubahan wujud. Misalkan air yang direbus. Dari yang semula suhunya berada di suhu ruang, kemudian lama-lama menjadi hangat, menjadi panas, sampai mendidih. Berarti air tersebut mengalami perubahan suhu. Ketika sudah mendidih, air tersebut mulai menguap, berubah dari cair menjadi uap. Berarti air tersebut mengalami perubahan wujud. Semua itu karena efek dari energi kalor. Nah, energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu suatu benda besarnya adalah Q sama dengan mc kali delta T. Sedangkan besar energi kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud suatu benda adalah Q sama dengan m kali L. Misalkan es yang mencair atau tadi air yang menguap seperti itu. Q adalah besar energi kalornya atau kadang-kadang disebut kalor aja. Satuannya dalam joule dalam SI atau bisa juga dinyatakan dalam satuan kalori. M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, delta T adalah perubahan suhunya, dan L adalah kalor laten. Kalor laten artinya kalor yang tersembunyi, yang bekerja untuk merenggangkan posisi partikel sehingga benda bisa mengalami perubahan wujud. Misalkan dari padat ke cair. Susunan partikel padat lebih rapat daripada susunan partikel cair, sehingga diperlukan energi untuk merenggangkannya atau memisahkannya. Nah, kalor laten ini bisa berupa kalor lebur ketika benda melebur dari padat menjadi cair, atau kalor uap ketika benda berubah dari cair menjadi gas. Bentuk energi berikutnya adalah energi listrik. Ini yang banyak sekali kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap rumah pasti, hampir pasti sudah menggunakan energi listrik. Energi listrik besarnya bisa kita cari dari persamaan energi listrik W sama dengan V kali I kali T. V adalah tegangan listrik, I adalah arusnya, dan T adalah waktu yang digunakan atau lama penggunaan energi listrik tersebut. Nah, jika kita ingat materi hukum Ohm waktu SMP kelas 9, ya, hukum Ohm berkata bahwa tegangan V sama dengan I kali R, arus kali hambatannya. Maka kita bisa mengkonversi VIR ini ke dalam persamaan pertama. Jadi kita bisa mendapatkan energi listrik bisa juga dicari dari W sama dengan irit. I kali R kali I kali T atau I kuadrat kali R kali T. Kemudian bisa juga W sama dengan V kuadrat per R kali T. Kemudian W sama dengan P kali T, di mana P adalah daya listriknya. Nah, kita bisa rangkum keterangannya di sini ya. Kemudian energi listrik ini dan segala bentuk energi yang lain tadi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hal itu, perubahan itu kita sebut sebagai
konversi energi. Contoh peristiwa yang berkaitan dengan konversi energi bisa kita lihat di contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, air terjun Trisakti di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Air terjun ini memiliki ketinggian hingga 85 meter dan debit airnya 20 meter kubik per sekon. Jika 80% dari energi air terjun diubah menjadi energi listrik, maka daya listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTMH Trisakti adalah, dari soal kita bisa mencatat besaran-besaran yang diketahui, yaitu ada ketinggiannya H sama dengan 85 meter, kemudian debit air, debit dilambangkan dengan huruf Q, sama dengan 20 meter kubik per sekon, dan efisiensinya kita baca ini eta ya, eta sama dengan 80%. Kemudian yang ditanyakan adalah daya listriknya. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Pertama kita harus tahu dulu apa sih definisi dari efisiensi itu. Efisiensi di berbagai hal gitu ya, nggak hanya di energi listrik saja. Efisiensi pengertiannya adalah perbandingan antara daya output dengan daya inputnya. Ini berlaku untuk seluruh kasus yang melibatkan efisiensi. Kebetulan di soal ini PLTMH mengubah energi dari air terjun menjadi energi listrik. Nah, seperti tadi dijelaskan di awal bahwa air terjun yang turun dari ketinggian tertentu memiliki energi potensial. Begitu ya. Jadi, kita bisa mengkonversi bahwa energi air terjunnya atau energi potensial air terjun sebagai input, kemudian dihasilkan energi listrik sebagai outputnya. Berarti energi tadi sebanding dengan daya. Nah, posisi daya di sini, daya listrik dibagi daya air, bisa kita lanjutkan. Persamaannya daya listrik sama dengan dipindah ruas, efisiensi kali, tadi kan energinya adalah energi potensial air terjun ya. Daya adalah energi setiap waktu. Sehingga bisa kita tuliskan di sini EP per T. EP adalah MGH. Dan mungkinkah kita mengukur berapa massa air terjun setiap detiknya? Hal tersebut agak sulit dilakukan ya, sehingga kita memanfaatkan sebuah karakter air, begitu karakteristik air yang memiliki nilai massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik. Jadi di sini kita bisa tambahkan massa jenis air adalah 1000. Ini udah fix ya, pasti segini kalau air tawar. Nah, massa jenis sendiri itu kan adalah massa per volumenya. Sehingga kita bisa tahu massa air terjunnya adalah Rho kali V kali G kali H per T. Kemudian kita juga punya besaran namanya adalah debit. Debit adalah banyaknya fluida atau banyaknya air yang mengalir setiap satuan waktu. V per T. Maka persamaannya bisa kita ubah menjadi efisiensi kali massa jenisnya kali Q kali G kali H. Tinggal kita masukkan angkanya. Efisiensinya tadi adalah 80%, massa jenis airnya adalah 1000 kali debitnya 20 meter kubik per sekon, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya 85 meter. Sehingga dihasilkan energi listrik sebesar 13,6 megawatt. Contoh soal konversi energi yang kedua bisa kita lihat di soal berikut ini.
Peluru bermasa 50 gram ditembakkan pada balok yang bermasa 0,95 kg yang terletak pada bidang datar licin, dihubungkan dengan pegas seperti pada gambar. Hal ini menyebabkan pegas tertekan sejauh 20 cm. Perhitungan menunjukkan bahwa gaya sebesar 1 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan sejauh 1 cm. Besar kecepatan mula-mula peluru adalah berapa? Berarti di sini peluru yang bergerak memiliki energi kinetik, kemudian menekan pegas, sehingga pegas tertekan dan memiliki energi potensial pegas. Nah, berarti konversi energinya adalah dari energi kinetik peluru diubah menjadi energi potensial pegas. Energi kinetik peluru bisa kita cari dari setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensial pegas adalah setengah K delta X kuadrat. Di ruas kiri ada setengah, di ruas kanan ada setengah. Bisa kita coret terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan. Ketika peluru mengenai balok, maka peluru akan bersarang di dalam balok dan bergerak bersama-sama balok menekan pegas. Sehingga masanya di sini adalah massa total balok dan peluru. Dikalikan dengan V aksen kuadrat. V aksen adalah kecepatan bersama antara balok dengan pelurunya. Yang tentu saja nilainya ini nanti akan berbeda dengan kecepatan peluru mula-mulanya. Karena apa? Karena balok meredam gerakan peluru, sehingga mereka berdua akan bergerak dengan kecepatan yang sedikit melambat. Kemudian K, konstanta pegasnya bisa kita cari dari, ingat tadi persamaan hukum Hooke, F dibagi dengan delta X-nya. Sehingga gayanya 1 Newton dibagi dengan delta X-nya 1 cm. 1 cm adalah 0,01 meter, Newton per meter. Begitu ya. Jadi ini adalah K. Nah, kemudian bisa kita hitung V aksen kuadrat adalah 4, sehingga V aksennya sama dengan 2 meter per sekon. Lalu apa hubungannya V aksen dengan V peluru mula-mula? Kita masukkan ke konsepnya tumbukan tidak lenting. Tumbukan tidak lenting adalah tumbukan antara dua benda yang dicirikan dengan setelah terjadinya tumbukan, kedua benda itu bersatu atau menempel. Persamaannya adalah di sini massa peluru mula-mula kali kecepatan pelurunya mula-mula sebetulnya ditambah dengan massa balok mula-mula dikalikan dengan V balok mula-mulanya. Hanya saja karena balok ini mula-mula diam, sehingga komponen ini bernilai 0. Sama dengan massa balok plus massa peluru yang bergerak bersama-sama dengan kecepatan barunya, V aksen. Sehingga bisa kita masukkan nilainya 0,05 kali Vp sama dengan jumlah dari 0,05 plus 0,95 kali V aksennya tadi 2. Diperoleh nilai kecepatan peluru mula-mula adalah 40 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga yang berkaitan dengan konversi energi, yaitu elemen pemanas sebuah kompor listrik 110 volt mempunyai hambatan 20 ohm. Jika kompor ini digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 10 derajat Celcius selama 10 menit dan dipasang pada tegangan 110 volt, maka suhu akhir air apabila diketahui kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius adalah berapa? Ada pilihan gandanya ya dari A sampai E. Kali ini konversi energinya adalah energi listrik diubah menjadi energi kalor. Ingat tadi energi listrik macam-macam rumusnya ya. Bisa V, irit, V kuadrat per R kali T atau P kali T. Kita bisa sesuaikan dengan data yang diketahui. Di sini diketahui nilai tegangan listriknya V dan nilai hambatannya R. Sehingga persamaan energi listrik yang paling cocok kita gunakan untuk soal ini adalah V kuadrat per R kali T.
Sedangkan airnya mengalami perubahan suhu. Berarti besar kalornya adalah sebesar mc kali delta T. T kecil adalah waktu, T besar adalah suhu. Kita harus membedakan simbolnya ya, agar nggak bingung. Lalu kita masukkan persamaannya, angka-angkanya ke dalam persamaan. Berarti V kuadrat 110 kuadrat per 20 kali 10 kali 60. Ini bisa kita tulis di sini ya, misalkan ini berarti 3. Begitu, kita coret-coret aja. Nah, dan seterusnya. Ini delta T-nya adalah T akhir dikurangi T awalnya. Kita akan mendapatkan nilai 86,4 itu sama dengan T min 10. Berarti suhu akhirnya adalah 96,4 derajat Celcius. Materi lainnya bisa dibahas di next video ya. Teman-teman boleh request di kolom komentar mau membahas materi apa. Sampai jumpa di video berikutnya.